sini saya akan membahas tentang teori inti ganda, di mana teori inti ganda terdapat 9 zona, yaitu zona pertama sentral bisnis, zona kedua tempat grosir dan manufaktur, zona ketiga permukiman kelas rendah, zona keempat permukiman kelas menengah, zona kelima permukiman kelas tinggi, zona keenam daerah manufaktur berat, zona ketujuh daerah di luar sentral bisnis, zona kedelapan permukiman suburban, zona kesembilan daerah industri suburban. Baik, saya di sini akan menjelaskan zona-zona tersebut. Zona yang pertama yaitu zona sentral bisnis. Pada zona ini terdapat pusat kota yang berisi berbagai macam kegiatan kota. Zona 1 merupakan pusat fasilitas transportasi dan juga spesialisasi pelayanan seperti perbankan dan lain sebagainya. Yang kedua, zona tempat grosir dan manufaktur. Zona 2 tidak berada di sekeliling zona 1 atau zona sentral bisnis. Hanya lokasinya cukup berdekatan seperti grosir pada umumnya. Fungsi ini membutuhkan transportasi yang baik, banyak cukup ruang yang memadai serta dekat dengan pasar dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu zona pemukiman kelas rendah. Dalam pembangunan sebuah pemukiman harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Sudah pasti timbul persaingan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan lokasi pemukiman yang nyaman. Dari persaingan tersebut, sudah tentu golongan berpenghasilan tinggi akan memperoleh lokasi yang nyaman, sedangkan lokasi lain akan berada di pemukiman kurang nyaman dengan kondisi lingkungan buruk. Yang keempat yaitu zona permukiman kelas menengah. Zona 4 tentu akan berbeda dengan zona 3 dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap. Dan sudah tentu masyarakat yang tinggal di zona 4 mempunyai pendapatan yang tinggi. Yang kelima yaitu zona pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling baik termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lingkungan alam saja juga mendukung masyarakatnya untuk memperoleh kehidupan yang aman, tentram, sehat, dan menyenangkan. Yang dapat berada di zona 5 ini hanya golongan dengan penghasilan tinggi dan mampu mempunyai rumah dan lahan. Yang keenam yaitu zona daerah manufaktur berat. Zona 6 adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala berat. Berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan pencemaran tanah, pencemaran air, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan jika tinggal di sekitar zona 6 bukan pilihan yang tepat, namun di sini tersedia banyak lapangan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu zona daerah di luar sentral bisnis. Zona 7 hadir untuk memenuhi segala macam kebutuhan di zona 4 dan 5. Tidak jarang zona ini juga akan menarik fungsi-fungsi lain untuk masuk ke dalamnya. Tidak heran jika zona 7 akan menjadi nuklir baru yang nantinya akan berkembang dan membentuk pola tata ruang berbeda dan tidak akan membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk sebaran sesuai dengan karakteristik. Yang kedelapan yaitu zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Untuk zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini sebagian besar penduduk pekerja di pusat-pusat kota dan zona 8 hanya dijadikan tempat tinggal saja. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, tempat ini semakin berkembang hingga akhirnya menarik fungsi lain seperti munculnya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain sebagainya. 9 yaitu zona industri di daerah pinggiran. Seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya, transportasi menjadi persyaratan penting bagi zona 9 ini. Meskipun berada di pinggiran, zona ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai.
Zona industri di pinggiran ini juga bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi pusat nuklir baru hingga di akhirnya berkembang menciptakan pola-pola persebaran ke ruangan tersendiri. Sekian dari video saya, jika ada kata yang kurang jelas mohon dimaafkan.